Panganjali. Om Swastiastu. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas PKN. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ibu Tukar Raskata Putra, nomor absen 25. Saya Leman Gede Cita Nanda Seri Krishna, nomor absen 33. Saya Eka Darba Sudianta, nomor absen 9. Saya Nika Dewita Pramesti, nomor absen 32. Saya Imadi Chandra Dinata, nomor absen 17. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pengertian sengketa. Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Dalam konteks menetapkan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, prinsip Duty Posidetis Juris mengacu pada pemeliharaan batas-batas administratif yang telah ada pada saat kemerdekaan. Artinya batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya tetap diakui dan dihormati oleh kedua negara, kecuali jika ada perjanjian yang sah untuk mengubahnya. Prinsip ini sering digunakan dalam menyelesaikan penyelesaian batas wilayah antara negara-negara yang pernah menjadi bagian dari koloni yang sama. Penyebab terjadinya sengketa. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menitik beratkan pada ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dengan masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta mengembangkan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dan dalam masyarakat. Kedua, teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan, serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang diakui oleh pokok semua pihak. Yang keempat, kesalahpahaman antar budaya. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog antar orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain. Yang kelima, teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa menyelesaikan konflik dapat dilakukan melalui
beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta mengembangkan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing. Dan terakhir, teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia dapat terpenuhi atau terhalang oleh rasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan atau rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materi atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati. Selanjutnya ke teman saya. Pentingnya memahami konflik ini dalam konteks sejarah politik sosial. Pemahaman konflik antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks sejarah politik dan sosial sangat penting karena konteks sejarah kolonialisme, pembagian administratif, dan perubahan politik di wilayah tersebut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana batas-batas wilayah tersebut terbentuk. Pengertian tentang sejarah hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat mengungkapkan ketegangan historis atau kesamaan budaya yang menjadi faktor dalam konflik. Konteks politik menyelidiki dinamika politik dalam kedua negara dapat membantu memahami agenda dan kepentingan politik yang mungkin mempengaruhi sengketa batas wilayah. Pemahaman tentang peran pemimpin politik, partai politik, dan kebijakan luar negeri masing-masing negara dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau merendahkan konflik. Konteks sosial memahami struktur sosial, identitas etnis, dan dinamika masyarakat di wilayah terkena dampak sengketa dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan sikap masyarakat terhadap konflik tersebut. Faktor sosial seperti kepentingan ekonomi, keamanan, dan budaya dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap sengketa batas wilayah. Dengan memperhatikan ketiga konteks tersebut, pemahaman yang lebih dalam tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dapat diperoleh dan solusi yang lebih efektif untuk mengelola konflik dapat dicari. Sejarah sengketa antara Indonesia dan Malaysia telah berlaku selama beberapa dekade dan meliputi berbagai isu politik, teritorial, ekonomi, dan budaya. Beberapa sengketa yang paling signifikan antara kedua negara ini meliputi: 1. Sengketa perbatasan. Salah satu sengketa terbesar antara Indonesia dan Malaysia adalah mengenai perbatasan di beberapa wilayah, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kalimantan. Beberapa wilayah yang menjadi sengketa antara kedua negara termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan di perairan Sulawesi Utara dan Timur, serta wilayah Ambalat di lepas pantai Kalimantan Timur. 2. Klaim budaya. Ada juga sengketa budaya di mana kedua negara
berdebat tentang asal-usul warisan budaya seperti tari, musik, dan makanan. Misalnya, terjadinya perselisihan mengenai asal-usul makanan seperti rendang dan nasi lemak. Konflik diplomatik seringkali terjadi ketenggangan di politik antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait pernyataan politik atau tindakan yang dianggap merugikan oleh salah satu pihak. Hal ini seringkali menciptakan ketegangan bilateral antara kedua negara. 4. Isu migrasi. Isu migrasi terutama terkait dengan pekerjaan migran telah menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Kasus pelecehan dan eksploitasi pekerja migran sering menimbulkan ketegangan bilateral. 5. Klaim laut. Sengketa klaim laut antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi perhatian penting kedua negara. Memiliki klaim yang saling tumpang tindih di lautan Natuna Utara dan Selat Malaka, yang sering kali menyebabkan konflik teritorial. Untuk mengatasi sengketa antara kedua negara, upaya diplomatik telah dilakukan, termasuk dialog bilateral dan partisipasi dalam forum regional seperti ASEAN, Association of Seoul Asia Nation. Meskipun masih terjadi ketegangan dari waktu ke waktu, namun kedua negara secara umum berusaha untuk mempertahankan hubungan yang baik dan memecahkan sengketa secara damai. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. 1. Konvensi Belanda Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1991 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Yang kedua, kesepakatan Belanda Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan maung oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1991, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. Yang ketiga, Konvensi Belanda Inggris pada tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jawi antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. Yang keempat, mau Indonesia di Belanda tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya 1891, 1919 dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisme The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logis dan komunikasi, keimigrasian dan ketentuan biaya dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah pasal 25 ayat UUD NKRI tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam bentuk batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kesejahteraan Indonesia.
upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Dialog dan diplomasi. Meningkatkan komunikasi dan dialog antara kedua negara melalui pertemuan bilateral, konsultasi, dan forum-forum regional untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi terhadap isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral. 2. Kerjasama ekonomi. Mendorong kerjasama ekonomi melalui perjanjian perdagangan, investasi, dan proyek bersama yang dapat saling menguntungkan kedua negara. 3. Kerjasama sosial dan budaya. Meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya seperti pertukaran pelajar, budaya, dan olahraga untuk memperkuat ikatan antara masyarakat kedua negara. 4. Pengembangan infrastruktur perbatasan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia. 5. Penyelesaian sengketa batas wilayah. Melalui mekanisme hukum internasional atau dialog bilateral, kedua negara dapat bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. 6. Forum regional. Menggunakan forum-forum regional seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nations sebagai platform untuk memperdalam kerjasama dan membangun kepercayaan antara kedua negara. 7. Pendidikan dan penyuluhan. Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Dialog dan diplomasi. Meningkatkan komunikasi dan dialog antara kedua negara melalui pertemuan bilateral, konsultasi, dan forum-forum regional untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi terhadap isu-isu yang mempengaruhi hubungan bilateral. 2. Kerjasama ekonomi. Mendorong kerjasama ekonomi melalui perjanjian perdagangan, investasi, dan proyek bersama yang dapat saling menguntungkan kedua negara. 3. Kerjasama sosial dan budaya. Meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial dan budaya seperti pertukaran pelajar, budaya, dan olahraga untuk memperkuat ikatan antara masyarakat kedua negara. 4. Pengembangan infrastruktur perbatasan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia. 5. Penyelesaian sengketa batas wilayah. Melalui mekanisme hukum internasional atau dialog bilateral, kedua negara dapat bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. 6. Forum regional. Menggunakan forum-forum regional seperti ASEAN sebagai platform untuk memperdalam kerjasama dan membangun kepercayaan antara kedua negara. 7. Pendidikan dan penyuluhan. Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia kepada masyarakat kedua negara untuk memperkuat pemahaman dan dukungan publik terhadap kerjasama bilateral. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat ditingkatkan dan menjadi lebih harmonis serta saling menguntungkan bagi kedua negara. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, dampak positif. Peningkatan keamanan dan stabilitas. Penyelesaian sengketa dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas di daerah perbatasan yang pada gilirannya dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara. Yang kedua, pembangunan infrastruktur.
Untuk mengamankan batas wilayah, pemerintah mungkin akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu peningkatan diplomasi. Penyelesaian sengketa dapat meningkatkan kerjasama diplomatik antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak negatif yang pertama yaitu ketegangan diplomatik. Sengketa batas wilayah dapat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang bisa mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yang kedua yaitu pengeluaran anggaran. Pemerintah mungkin harus mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk keamanan dan penyelesaian sengketa yang bisa mengurangi anggaran untuk pembangunan lainnya. Terakhir yaitu gangguan ekonomi. Ketidakpastian akibat sengketa batas wilayah dapat mengganggu kegiatan ekonomi di daerah perbatasan seperti perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia merupakan langkah yang penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama di antara kedua negara. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Penyebab terjadinya sengketa yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, dan teori kesalahpahaman antar budaya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.